Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fauzan Azhar Kida, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya adalah membuat video pembelajaran menjelaskan materi tentang metode discovery learning. Jadi tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS dari mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, mari kita simak apa itu metode discovery learning. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Para ahli mendefinisikan discovery learning adalah 1. Jerome Bruner. Jerome Bruner menjelaskan pembelajaran discovery learning yaitu pembelajaran yang berlangsung tanpa adanya informasi final dari suatu konsep atau materi, melainkan peserta didik harus mengorganisasi solusinya secara mandiri. Yang kedua, M. Hosnan menjelaskan bahwa metode ini adalah model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri sehingga hasil yang didapatkan bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, menurut Sanjaya, model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang bahan pelajarannya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, menurut San, adalah kemampuan siswa dalam mengintegrasikan antara konsep dan prinsip. Yang terakhir, menurut Russ Effendi, metode ini adalah metode yang mengajar menekankan kemampuan peserta didik dalam menemukan pengetahuan. Tujuan discovery learning yang pertama memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Yang keempat atau yang terakhir, melatih peserta didik untuk dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Jenis discovery learning itu terdapat dua. Yang pertama, free discovery learning. Jenis metode ini yaitu proses pembelajaran yang tidak disertai petunjuk atau arahan. Artinya, peserta didik harus memiliki kepekaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, guided discovery learning. Nah, pembelajaran yang melibatkan peran guru sebagai fasilitator untuk menunjang terlaksananya pembelajaran. Langkah-langkah dalam metode discovery learning yaitu yang pertama, memberi rangsangan atau stimulus. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, proses mengumpulkan data. Yang keempat, proses pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Itulah tahap-tahap tadi tentang cara menerapkan metode discovery learning. Nah, kelebihan discovery learning yaitu mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik di ranah kognitif. Yang kedua, menumbuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran, terlebih jika kesimpulan yang diperoleh sesuai. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh peserta didik bisa diingat dan dipahami lebih lama. Yang keempat, mampu membangkitkan keinginan belajar peserta didik. Yang kelima, mampu meningkatkan penalaran peserta didik. Yang terakhir, yang keenam, lebih efektif dalam mentransfer pengetahuan pada peserta didik. Itulah pembahasan mengenai metode pembelajaran discovery learning. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dan salah. Selebihnya saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.